Lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur independen di Pilkada Jakarta. Saat ini pasangan Darmakun masih menjadi satu-satunya lawan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung 12 partai politik. Selain dua kandidat ini, akankah ada calon lain usai putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan di Pilkada? KPU Jakarta resmi menetapkan Dharma Pongrekun Kunwardana sebagai calon independen di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya pencalonan Darmakun sempat diwarnai polemik pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK. Ratusan warga Jakarta mengaku tidak pernah memberikan dukungan ke Darmakun, namun namanya tercatat sebagai pendukung. Atas rekomendasi Bawaslu, KPU mengurangi total 403 pendukung Darmakun. Kendati telah dikurangi, jumlah dukungan terhadap Darmakun tetap dinyatakan melebihi syarat yang ditentukan. Dharma pun mengaku bersyukur ditetapkan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta. Dalam kesempatan itu, Dharma menyebut pengumpulan data dilakukan oleh relawan independen. Sedikit saya mau jelaskan bahwa pengumpulan data itu kami dilakukan oleh para relawan independen. Jadi kami tidak terjun langsung. Sesekali mungkin ketika kami seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kami mulai dari tanggal 3 Februari sudah deklarasi. Sementara Pilpres saja baru selesai 14 Februari. Dengan dinyatakan memenuhi syarat, besar kemungkinan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana akan menjadi satu-satunya lawan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono yang baru saja dideklarasikan Senin kemarin. RK yang mendapat dukungan dari 12 partai politik berharap tidak melawan kota kosong. Saya berharap sih tidak ada kota kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin ada, semakin banyak, sebenarnya semakin baik. Saya kira itu. Meskipun demikian, poros kedua dari partai politik masih berpeluang muncul di Pilkada Jakarta usai Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat di Pilkada. Tim Liputan, PTV. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Aryo Seno Bagaskoro, Jupir Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Ahmad Riza Patria selaku Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, serta Saidiman Ahmad selaku peneliti dan manajer program SMRC. Selamat sore Pak Saidiman, Bang Riza, dan juga Mas Aryo. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin langsung tanya ke Mas Aryo terlebih dahulu. Jadi bagaimana PDIP menanggapi putusan MK ini? Merasa diuntungkan? Artinya akan langsung mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta? Ya, saya rasa putusan MK ini mencerminkan suatu amanat konstitusional untuk bisa memberikan ruang lebih luas bagi banyak partai politik, termasuk partai-partai non-parlemen, untuk ikut serta berkontestasi di Pilkada dengan mengusung nama-nama calon mereka masing-masing. Artinya terbuka luas peluang melakukan kaderisasi dengan lebih baik, peluang untuk berkontribusi dengan lebih baik tanpa perlu harus mengikuti ambang batas yang sangat tinggi. Artinya patokannya sekarang adalah jumlah suara yang diperoleh, bukan sekedar tentang persentase 25%. Buat kami hal ini dalam konteks Jakarta di dalam pemilu tahun 2024 tentunya adalah jawaban yang sangat positif terkait aspirasi masyarakat selama ini, sejauh ini, yang menginginkan adanya demokrasi substansial yang sehat di Jakarta. Masyarakat Jakarta sejauh ini tentu ingin ada dialektika sehingga tidak ada pasangan tunggal di dalam pilkada. Pasangan independen pun akhir-akhir ini banyak memicu kontroversi dalam berbagai persoalan terkait pencatutan KTP. Sehingga ini memungkinkan untuk terjadinya ruang yang terbuka baru bagi pasangan calon yang berbeda yang hari ini kami sedang siapkan. Tentu tidak hanya Jakarta, tapi implikasi dari perubahan atau putusan MK ini tentu berimplikasi di pilkada seluruh Indonesia dan berlangsung di pilkada tahun ini. Tidak perlu menunggu 2029. Artinya tidak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, di Banten, di Jawa Barat, di daerah-daerah di mana di beberapa waktu terakhir kita seakan-akan di fait accompli, PDI Perjuangan diposisikan pada posisi sulit untuk bisa menemukan partner koalisi atau kerjasama politik yang
dapat mengusung opsi yang baik bagi masyarakat, Baik. ini kami bisa melakukan langkah politik. Dan ini akan Baik. kami segera umumkan di momentum yang tepat. Itu Mbak Yang Stephanie. segera diumumkan secepatnya semoga. Baik Bang Riza, kalau dari Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus bagaimana menanggapi putusan MK ini khususnya untuk di Pilkada Jakarta? Ya, bagi kami dari Partai Gerindra maupun Kim Plus ya, kami tidak ada masalah apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami sejak awal Partai Gerindra maupun Kim Plus, saya kira partai-partai yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi produk apapun yang berlaku tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tentu kami akan patuh dan taat. Apapun yang diputuskan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami akan patuh dan taat. Terkait putusan MK yang baru saja keluar, kami hormati. Apapun bagi kami akan patuh dan taat sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait pemilu, terkait pilpres, terkait pilkada, ada undang-undang partai politik, ada undang-undang pemilu dan lain sebagainya, dan ada lembaga institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dan Bawaslu, Dewan Kehormatan. Jadi kami akan patuh dan taat pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada. Baik, Pak Saidiman, kalau Anda sendiri melihatnya dengan adanya putusan MK ini akan seperti apa nih konstelasi di Pilkada Jakarta? Apakah Anies bisa dipastikan akan kembali mendapat tiket untuk berlaga di Pilkada Jakarta? Iya, saya kira salah satu implikasi yang paling real dari keputusan MK yang baru saja dikeluarkan itu adalah peluang untuk calon populer seperti Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama dalam konteks Pilkada Jakarta, itu peluang mereka kemudian menjadi terbuka kembali dengan adanya keputusan ini. Artinya partai PDI Perjuangan misalnya yang awalnya tidak bisa mengusung jadi bisa mengusung, dan ada potensi misalnya PDI Perjuangan kemudian mengusung Anies Baswedan atau kadernya sendiri seperti Basuki Cahayapurnama untuk maju di Jakarta. Implikasi yang lain adalah saya melihat ini juga punya implikasi terhadap koalisi besar yang sekarang sudah dibangun. Misalnya kalau kita lihat partai seperti Partai Keadilan Sejahtera misalnya, yang sering dikemukakan oleh para elitnya ketika mengalihkan dukungan dari Anies Baswedan menjadi Ridwan Kamil adalah bahwa mereka tidak cukup punya kursi atau tidak cukup syarat untuk kemudian mengajukan Anies Baswedan yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon gubernur mereka. Dengan keputusan ini artinya PKS akhirnya tidak punya alasan atau tidak dalam bahasa agama tidak ada ilat lagi untuk kemudian membatalkan dukungan pada Anies Baswedan. Mungkin saja kita masih punya waktu sekitar 7 atau 9 hari ke depan sebelum pendaftaran, boleh saja, mungkin saja partai seperti PKS yang sekarang tidak punya lagi alasan ya untuk kemudian tidak mendukung Anies Baswedan, bisa saja mereka menarik dukungan dari Ridwan Kamil dan kemudian mengusung Anies yang memang dari awal ingin mereka majukan sebagai calon gubernur. Baik, Mas Aryo, jadi siapa nih yang akan dijagokan PDIP di Jakarta? Pak Anies atau Pak Ahok? Yaitu nama-nama yang dari awal memang kami proses sebagai partai yang berasas kaderisasi. Kami tentu menyiapkan nama-nama kader terbaik kami. Ada Pak Ahok di situ yang selalu muncul di survei. Lalu ada misalnya Pak Rano Karno yang muncul dari suara arus bawah. Ada juga Pak Hendrar Prihadi yang sempat disebut-sebut juga di Jateng. Ini yang sedang kami godok untuk ditawarkan kepada masyarakat Jakarta. Tapi tentu kita tidak menutup mata, banyak sekali aspirasi masyarakat yang berbicara tentang nama Pak Anies Baswedan. Dan artinya kalau kembali ke judul dari topik kita sore hari ini, siapa yang diuntungkan dengan terjadinya perubahan aturan di MK ini yang diuntungkan adalah rakyat Jakarta. Karena artinya nama-nama yang selama ini selalu muncul di dalam berbagai survei, Pak Ahok dan Pak Anies, ini punya kesempatan luas untuk bisa maju. Dan kami sedang mematangkan itu untuk menyampaikan di momentum yang tepat. Duet-duet dari masyarakat kan muncul beragam variasinya. Ada Pak Anies dengan Pak Rano Karno, ada Pak Ahok dengan siapa, ada Pak Anies dengan Mas Hendy. Sehingga tentu saja ini menjadi suatu ekspresi demokrasi yang baik, yang bagus, dan yang akan kami dalami terus. Karena buat kami,
ini adalah buah dari kesabaran revolusioner. Selama ini kami berprinsip bahwa kami akan mengajukan nama sendiri, kami berprinsip kami tidak akan bersama-sama dengan kekuatan besar. Ternyata ada terobosan politik yang terjadi hari ini. Buat kami akan siapkan dengan matang. Baik, ya Bang Riza, tentunya putusan MK ini akan membuka peluang untuk munculnya poros-poros baru di Pilkada, bukan hanya di Jakarta ya, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Apakah Kim melihat ini sebagai sebuah ancaman? Nggak ada ancaman, kami partai yang patuh dan taat pada peraturan. Kami tunggu saja nanti peraturan dari PKPU, dari KPU sendiri. Kami akan patuh dan taat pada peraturan yang ada, pada ketentuan PKPU dan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Apapun nanti keputusannya oleh KPU, kami akan patuh dan taat. Dan kami tidak pernah takut, apalagi gentar, siapapun nanti di Jakarta sekalipun dengan kota kosong siap, dengan calon independen siap, dengan siapapun nanti yang diusung oleh partai lain yang punya kesempatan mengusung juga kami siap, tidak ada masalah. Mau dengan Mas Anies, dengan Mas Ahok, atau Bang Rano Karno, atau siapapun, dan masalah. Tidak hanya Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, Kim maupun Kim Plus siap berkompetisi secara sehat, secara baik, mengedepankan integritas, demokrasi, mengedepankan kepentingan warga, kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kita mari dukung pelaksanaan pilkada serentak ini dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita persilakan putra terbaik bangsa siapapun untuk tampil dan berkompetisi secara sehat. Dan kami yakin pasangan yang diusung oleh Kim maupun Kim Plus insya Allah akan dapat memenangkan pilkada di seluruh Indonesia. Baik, Pak Saidiman, jadi kalau pilkada secara umum bukan hanya di Jakarta, siapa yang diuntungkan? Siapa yang paling diuntungkan dengan perubahan syarat pencalonan ini? Menurut saya yang paling diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Itu yang pertama, itu artinya terbuka peluang bagi publik untuk kemudian disuguhkan beberapa alternatif calon ya. Tidak hanya berfokus pada calon satu atau dua calon karena keterbatasan partai politik untuk mengusung calon. Dengan adanya keputusan ini itu artinya partai-partai yang sebelumnya tidak bisa mengusung sendiri itu jadi punya kesempatan untuk kemudian mengajukan kadernya sendiri, kader terbaiknya untuk kemudian diajukan kepada publik. Jadi yang pertama mendapatkan keuntungan adalah publik. Di Jakarta misalnya kalau kita lihat di survei-survei ada 3 nama yang sejauh ini selalu paling atas di dalam survei di Jakarta. Ada nama Anies Baswedan, ada Basuki Cahayapurnama, ada Ridwan Kamil. Beberapa hari kemarin kan kita hanya melihat Ridwan Kamil yang paling potensial maju dan terancam 2 nama yang diinginkan oleh publik Jakarta itu tidak maju karena tidak ada partai yang bisa mengusung mereka. Tapi dengan adanya keputusan ini mereka jadi bisa maju. Di Banten misalnya ada Airin Rahmidiani yang sebelumnya juga tidak bisa maju karena partainya tidak bisa mengajukan, tidak cukup suara, akhirnya sekarang punya kesempatan untuk memajukan. Di Jawa Barat juga demikian. Di Jawa Tengah juga demikian dan seterusnya. Baik, jadi masyarakat yang paling diuntungkan ya karena punya opsi lebih banyak untuk memilih kepala daerah. Terima kasih Pak Saidiman, Mas Aryo, Bang Riza sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Mas Stef.